Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani. Saya dari kelas 10-5. Di sini saya akan menyampaikan dua konsep geografi. Dalam geografi terdapat dua konsep geografi, yakni konsep dasar dan konsep esensial. Dalam geografi, konsep dasar sering juga disebut sebagai konsep utama yang menggambarkan esensi atau hakikat suatu ilmu. Dalam geografi, konsep esensial berguna untuk menggambarkan corak abstrak fenomena kajian ilmu. Maka, konsep esensial adalah elemen penting dalam memahami fenomena yang ada. Konsep geografi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia. Saya dari kelompok 2. Kelas saya 10-5. Di sini saya akan menjelaskan konsep geografi. 1. Jarak. Jarak merupakan ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya berdasarkan Google Maps, jarak Surabaya Malang adalah 102 km. Lalu, jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jarak Bandung Pekanbaru dengan pesawat dapat ditempuh dalam waktu setengah jam. Yang kedua, keterjangkauan. Keterjangkauan merupakan konsep geografi yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Seiring majunya teknologi, transportasi, dan ekonomi membuat keterjangkauan semakin tinggi sehingga jarak menjadi sangat singkat dan dunia menjadi global yang lebih mudah dijangkau. Keterjangkauan yang rendah tentu akan berpengaruh terhadap sulitnya pencapaian. Kemajuan mengembangkan suatu wilayah. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep keterjangkauan dan kehidupan sehari-hari adalah distribusi bahan pangan dari Kabupaten Pacitan di Kota Manalok lebih mudah daripada distribusi bahan pangan ke Kabupaten Gunung Kidul. 2. Lokasi atau letak. Seperti namanya, konsep lokasi membahas letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yakni 1. Lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Keadaan lokasi absolut tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yakni letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun contoh yang berkaitan dengan lokasi absolut dalam kehidupan sehari-hari adalah letak Masjidil Al-Hikmah ada di 80 lintang selatan dan 1110 bujur timur. 2. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Pola. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebab fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, penerapan fenomena yang berkaitan dengan konsep pola adalah pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti alur garis pantai. 5. Morfologi.
menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Konsep ini berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Konsep morfologi merupakan berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Contohnya penerapan konsep morfologi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk daratan dengan kemiringan tidak lebih 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian maupun usaha-usaha. Prinsip geografi untuk memahami dan menganalisis fenomena geografi. Ada 4 prinsip dasar yang digunakan dalam geografi. Pertama, prinsip distribusi. Prinsip ini menyatakan bahwa gejala dan fenomena geografi baik secara fisik maupun sosial tidak tersebar secara merata atau tidak sama di permukaan bumi. Persebaran ini berupa bentang alam, persebaran penduduk, sumber daya alam, flora dan fauna, dan curah hujan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izatun Nafsyah, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip geografi. Yang pertama ada prinsip internalisasi atau keterkaitan. Prinsip ini menjelaskan adanya hubungan yang saling terkait atau sebab akibat antara gejala geografis yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam satu ruang. Hubungan ini bisa terjadi antara fenomena fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, atau sosial dengan sosial. 2. Prinsip deskripsi atau penjelasan. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh atau menggambarkan secara detail gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek geografi meliputi 1. Aspek fisik, geomorfologi atau bentuk muka bumi, klimatologi atau iklim, hidrologi atau air, geologi atau struktur bumi. 2. Aspek sosial, kependudukan atau demografi, ekonomi atau aktivitas ekonomi, budaya atau tradisi adat istiadat, politik atau sistem kepemerintahan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Arifkian Wardani. Saya berasal dari kelas 10-5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang aspek lingkungan. Aspek lingkungan meliputi beberapa hal, yakni ekologi atau hubungan antar makhluk hidup, konservasi atau pelestarian sumber daya alam, pencemaran atau dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, aspek-aspek geografi ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, membentuk wilayah dan kehidupan manusia di dalamnya. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang prinsip kronologi atau keruangan. Prinsip ini merupakan gabungan atau perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya, yakni prinsip persebaran atau distribusi, prinsip interrelasi atau keterkaitan, dan prinsip deskripsi atau penjelasan. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat menganalisis dan memahami fenomena geografi secara lebih mendalam dan holistik. Sekian penjelasan singkat dari saya. 1. Pendekatan keruangan. Pendekatan ini menekankan pada analisis distribusi, pola, dan struktur fenomena geosfer dalam suatu ruangan. Ciri khas: mempelajari hubungan antara unsur geografis dalam ruangan. Contoh penerapan: menguji persebaran pemukiman penduduk di suatu wilayah dan hubungannya dengan aksesibilitas jalan atau sumber. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan keruangan dan ekologi. Ciri khas menekankan pada perbedaan ekologi kekhasan antara wilayah. Contoh penerapan: mengembangkan kebijakan tata ruang ke kota yang mempertimbangkan fungsi lahan, kepadatan penduduk, infrastruktur, dan dampak lingkungan. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan seringkali digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena geosfer.